liver, lungs, spine. By the way, his name was Dougie. Kalian tuh suka aku apanya sih sebenarnya? Halo guys, gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Ada yang masih PDKT sama mantan? Oh, sama halnya dengan admin Movie In, masih terjebak di lubang yang sama. Hahaha. Oke, kali ini Movie In akan membahas sebuah film aksi nih, yang rilis di bulan Mei lalu, berjudul Wrath of Man. Film ini mengisahkan seorang bos mafia bernama Mace yang diperankan oleh Jason Statham yang memalsukan identitasnya untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan jasa pengantar uang bernama Fortico. Namun dengan tujuan tersembunyi, yaitu mencari pembunuh anaknya. Dia memalsukan namanya menjadi Patrick Hills. Penasaran? Kepoin terus Movie In. Alur cerita film dibuka dengan adegan perampokan sebuah truk berlapis baja pengantar uang milik perusahaan Fortico. Scene berlanjut dengan gambaran seorang pria pelontos sedang interview dengan seorang rekrutmen di sebuah perusahaan Fortico. Petugas rekrutmen itu menjelaskan, karena perusahaan Fortico bergerak dalam bidang jasa pengantar uang, maka petugas operator di lapangan harus dibekali sejumlah keterampilan. Salah satunya adalah keterampilan menembak dengan jitu. Pria pelontos itu bernama Patrick Hill. Yang akan melatih Patrick Hill itu bernama Ballet, diperankan oleh Holt McCallany. Ballet menjelaskan nilai tes menembak harus mengenai 70% sasaran agar bisa lulus diterima bekerja di perusahaan tersebut. Patrick Hill melakukan serangkaian pelatihan pratugas, mulai dari tes kebugaran, menembak sasaran, hingga mengemudikan truk Fortico. Ballet datang menghampiri Patrick Hill, lalu memberitahukan bahwa Patrick Hill lulus dengan nilai memenuhi standar, yaitu 70. 70%. Di ruang ganti karyawan, Ballet memperkenalkan Patrick Hill sebagai petugas baru kepada kawan-kawannya. Saat hendak membuka lokernya, Patrick terlibat percakapan perkenalan satir dengan Dave Hancock yang diperankan oleh Josh Hartnett. Dengan didampingi Ballet, Patrick Hill diberikan sebuah pistol sementara oleh petugas bagian persenjataan di Fortico. Tugas pertama Patrick Hill dimulai. Hari itu, Dave Hancock, Patrick Hill, dan Ballet berada dalam satu truk Fortico bernomor 2411 akan mengangkut uang sebanyak $2 juta dari Bank of the US yang akan dibawa ke tempat penyimpanan di Fortico. Dengan sejumlah prosedur ketat, penjaga butuh melihat supir dan rekannya ketika ingin memasuki area dalam perusahaan. Tugas mereka selesai hari itu. Patrick Hill memperhatikan ID card karyawan. Dia melihat beberapa identitas yang tertera pada ID card teman-teman kerjanya itu. Di sini, dapat terlihat jika Patrick Hill mulai mencari tahu keterlibatan orang dalam pada peristiwa perampokan truk Fortico yang menewaskan anaknya. Cerita berlanjut dalam sebuah penugasan Fortico di tepi sebuah dermaga. Bos Sweet dan Patrick Hill berada dalam satu truk Fortico bernomor 2411. Melalui alat sebuah komunikasi, Bos Sweet mencoba menghubungi Ballet. Ballet seharusnya kembali ke truk 5 menit yang lalu. Dave, yang awalnya tertawa-tawa, kemudian mulai terkejut mendengar sebuah kata bajingan yang keluar dari alat komunikasi yang dia gunakan. Gugup dan tidak fokus. Patrick mencoba menenangkannya dan menyuruhnya agar tetap fokus. Kemudian, seorang yang diduga bermaksud merampok itu melanjutkan pembicaraannya. Terduga perampok itu mengarahkan agar petugas Fortico yang ada di dalam truk
mengikuti perintahnya untuk menjalankan truk ke tempat yang dia inginkan. Patrick Hill dengan berani menegaskan bahwa dia akan mendapatkan Bullet kembali. Patrick mengatakan kepada Dave agar dia bisa keluar dari dalam truk kalau dia tidak ingin mengikutinya. Akhirnya Dave menjalankan truk itu. Truk bernomor 2411 itu tiba di tempat yang diinginkan para perampok. Di depan mereka sudah ada mobil berjenis double cabin pabrikan Chevrolet. Seorang perampok mengenakan topeng hitam lalu keluar dari dalam mobil sambil menodongkan senjata ke arah Bullet. Wajah Bullet tampak sudah berlumuran darah. Patrick dan Dave diminta untuk mengeluarkan uang yang ada di dalam truk mereka. Seorang perampok mengarahkan mereka melemparkan uang ke arah bak mobil. Patrick Hill melemparkan uangnya. Dengan siasatnya, dia melemparkan kantung uang berikutnya bukan ke bak mobil, melainkan ke arah jalan. Mengetahui Patrick salah melemparkan kantung uang, kemudian salah seorang perampok keluar dari dalam mobilnya. Dengan cepat, Patrick menembakkan senjatanya tepat di kepalanya. Baku tembak terjadi, situasi menjadi tegang. Patrick berhasil menembak semua perampok itu dengan jitu. Cerita berlanjut dengan para petinggi di jajaran perusahaan Fortico. Salah seorang petinggi Fortico mempertanyakan keterampilan menembak Patrick yang jitu di lapangan. Dia terheran karena dia mengetahui nilai menembak Patrick pada saat pelatihan pratugas adalah di bawah rata-rata. Kemudian Patrick diperlihatkan rekaman CCTV perampokan Fortico yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Patrick Hill akhirnya keluar dari ruangan kaca itu. Kemudian Terry datang menghampirinya. Dia menjelaskan suatu prosedur mengenai pemindahan seorang petugas lapangan ke divisi berbeda setelah mengalami peristiwa perampokan. Pria berkacamata itu menawarkan divisi administrasi kepada Patrick Hill. Akan tetapi Hill menolaknya. Pemilik Fortico bernama Black Hall datang memberi selamat kepada Patrick Hill. Patrick Hill kemudian pergi setelah mendapatkan apresiasi dari bos Fortico itu. Black Hall menyampaikan pandangannya kepada Terry. Dia mengatakan bahwa Fortico membutuhkan orang seperti Hill di lapangan. Selain itu, owner Fortico tersebut juga berpendapat sebagian petugas Fortico lainnya terinspirasi oleh Hill. Black Hall ingin Patrick Hill dinaikkan posisinya. Cerita berlanjut ketika seorang wanita memberikan sebuah dokumen berisi berkas identitas keluarga pekerja Fortico bernama Dana. Perempuan itu juga memberikan berkas laporan otopsi. Diketahui, perempuan tersebut adalah anak buah Patrick Hill dalam jaringan mafia. Scene berlanjut ketika Patrick Hill mulai mendapatkan apresiasi dari teman-temannya. Alur cerita dimuat maju 3 bulan kemudian. Truk Fortico bernomor 2411 melintas di daerah Chinatown, Broadway Hill. Di dalamnya ada Bullet dan Patrick yang sedang bertugas. Tiba-tiba seorang bermotor berpakaian gelap menghadang truk mereka. Dengan cepat, pria itu menembaki truk Fortico dengan senjata berpeluru cat hitam, tepat di bagian kaca truk itu. Truk menjadi gelap. Bullet dan Patrick Hill tidak bisa melihat ke arah depan. Kawanan yang diduga ingin merampok tersebut juga memasang sebuah alat yang dapat menjebol truk baja. Kemudian asap terlihat memenuhi ruang kabin truk. Patrick Hill pergi ke arah belakang truk. Anehnya, salah seorang perampok terkejut ketika melihat wajah Patrick Hill, lalu menyuruh kelompoknya pergi untuk balik arah. Patrick berada di tempat peletakan ID card. Dana menghampirinya. Perempuan berambut pirang itu menawarkan minum kepada Patrick Hill. Lalu, Hill dan Dana sudah berada dalam satu ranjang. Tubuh mereka tertutup selimut yang sama dalam keadaan setengah telanjang. Sepertinya habis melakukan mantap-mantap. Di tempat lain, Bullet dan Dave terlibat percakapan. Mereka seperti penasaran dengan membicarakan siapa sebenarnya Patrick Hill. Bullet menduga Hill bukanlah seorang polisi, bahwa Hill adalah roh kegelapan. Patrick Hill membangunkan Dana. Dia menanyakan tumpukan uang berjumlah $125.000.
Awalnya, Dana mengakui bahwa uang tersebut adalah tabungannya. Namun, karena terancam akan ditembak, akhirnya Dana mengakui bahwa uang tersebut adalah hasil curiannya. Patrick Hill mencurigai Dana bekerja sama dengan orang dalam, sehingga bisa mendapatkan uang tersebut. Patrick memegang kontak kedua orang tua Dana. Dia ingin mengetahui informasi melalui Dana. Dana terdesak. Akhirnya bersepakat untuk memberikan informasi yang Patrick Hill inginkan. Film berlanjut dalam cerita 5 bulan sebelumnya. Patrick Hill dan anaknya, Doggy, yang diperankan oleh Ellie Brown, sedang bercakap-cakap dan akan pergi mencari makanan. Patrick Hill menerima telepon dari rekan mafianya bernama Mike, yang diperankan oleh Darrell De Silva. Mike mengatakan bahwa mereka membutuhkan Patrick Hill untuk mengawasi sebuah truk. Patrick Hill sempat menolak tugas itu karena sedang bersama anaknya. Mike mencoba meyakinkan Patrick Hill bahwa tugas tersebut tidak membahayakan anaknya. Selain itu, dia juga mengatakan rekannya yang lain sedang mengalami kecelakaan motor dan kemudian dibawa oleh polisi. Sementara rekan lainnya, Mogi, yang diperankan oleh Babs Olusanmokun, sedang mengawasi depot. Patrick Hill melakukan tugas yang diberikan Mike. Sesampainya di lokasi, dia menyuruh anaknya untuk tidak keluar dari dalam mobil. Sementara Patrick Hill memesan makanan di food truck sambil mengawasi truk Fortico yang akan keluar. Nah, alur cerita yang dimundurkan 5 bulan lalu ini adalah sebuah petunjuk bagi penonton. Perampokan truk Fortico terjadi persis seperti yang telah dilihat pada saat film baru dimulai. Namun, bedanya, kali ini gambaran perampokan itu dilihat dari sudut pandang Patrick Hill. Dalam scene ini dapat diketahui bahwa perampokan tersebut menelan korban jiwa, yaitu 2 orang petugas Fortico dan seorang anak yang bernama Doggy. Doggy adalah anak Patrick Hill. Dia tewas ditembak salah seorang perampok. Patrick Hill pada saat itu berlari mencobanya, namun usahanya gagal. Dia tertembak jatuh sebelum berhasil menyelamatkan nyawa anaknya. Perampok yang menembak Doggy memiliki tanda bekas luka berbentuk setengah lingkaran di samping matanya. Cerita berlanjut. Patrick Hill sudah berada di rumah sakit. Ia mengenakan alat bantu untuk bernafas. Patrick Hill kemudian tersadar dari percakapannya dengan seorang dokter. Dokter rumah sakit itu menjelaskan apa yang terjadi kepada pasiennya. Dia baru saja tertembak sebanyak 6 peluru yang berhasil diangkat melalui 3 operasi. Setelah keluar dari rumah sakit, Patrick Hill menemui istrinya, Jane, yang diperankan oleh Eve McLean. Jane memberitahu bahwa anaknya sudah tewas. Jane marah. Sambil menangis, dia mengatakan bahwa kematian anaknya adalah kesalahan Patrick Hill. Patrick Hill mengumpulkan semua anak buahnya. Mereka tidak hanya membicarakan kematian Doggy, tetapi juga memberikan laporan kepada bosnya itu. Siapa saja yang telah mereka cari, culik, dan bunuh untuk mendapatkan pelaku penembak Doggy. Bos mafia itu menilai bahwa anak buahnya belum bekerja secara maksimal tuh. Hill mengatakan bahwa anak buahnya tersebut hanya memberikan laporan, seolah sudah melakukan semuanya. Kelompok mafia itu terus bekerja. Siapa penembak Doggy? Mereka membunuh banyak orang yang berpotensi melakukan perampokan dan penembakan itu. Sampai kemudian mereka membawa seorang pria kulit hitam bernama Jerome. Mereka menganggap bahwa Jerome merupakan seseorang yang mempunyai informasi terkait peristiwa perampokan. Jerome terdesak, wajahnya berlumuran darah. Selain itu, pasangannya juga akan disiksa oleh kawanan mafia pimpinan Patrick Hill jika Jerome tidak memberikan informasi. Akhirnya, Jerome memberikan sebuah informasi berupa sebuah nama, yaitu Gashi Brothers. Patrick Hill dan anak buahnya mendatangi markas mafia Gashi bersaudara yang diberitahukan Jerome. Di sana, terdapat sejumlah gadis yang dieksploitasi. Setelah melakukan penelusuran, Mogi, salah seorang anak buah Patrick Hill, mengatakan bahwa kelompok ini bukanlah yang mereka cari. Di dalam mobil, Mike berbicara dengan bosnya. Dia mengatakan kepada bosnya mengenai pendekatan lain untuk mengungkap peristiwa ini. The truth, we need a different approach.
Mike berasumsi bahwa peristiwa perampokan bisa saja terjadi karena ada keterlibatan orang dalam yang ada di Fortico. Patrick Hill memutuskan pergi ke London. Melalui Kirsty, anak buahnya, Patrick Hill memalsukan identitasnya. Dari yang semula bernama Mace, menjadi Patrick Hill. Pemalsuan identitas ini bertujuan untuk keperluan menjadi pekerja di perusahaan Fortico. Lalu cerita berlanjut dengan scene yang sudah pernah ditampilkan sebelumnya. Seperti pada saat Patrick Hill interview kerja, ketika dia memperhatikan ID card teman-temannya. Ternyata, ID card itu tidak hanya dilihat, tetapi juga difoto menggunakan kamera handphone miliknya. Kemudian disusul dengan scene percakapan dengan Sticky John. Talking all you Mary Poppins. Let me buy you a beer. Patrick Hill mengambil ID card John saat itu. Patrick Hill mengirimkan foto-foto staf Fortico kepada Kirsty melalui sebuah email. Bos mafia itu juga menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu latar belakang karyawan Fortico itu. Melalui identitas nama dan foto yang sudah dia kirimkan, dia memberikan berkas berisi laporan otopsi dan sejumlah berkas lainnya. Alur cerita film dibuat mundur kembali nih, tepatnya sebelum terjadinya perampokan truk Fortico yang menewaskan anak Patrick Hill. Digambarkan sekawanan mantan militer Amerika yang sedang berkumpul di rumah salah seorang dari mereka. Mereka membicarakan sebuah truk lapis baja berisi uang tunai. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka mempunyai orang dalam. Rencananya mereka akan mengambil 1,18 juta dolar dalam satu kali aksinya. Mereka mulai membicarakan perampokan dengan nilai uang yang jauh lebih besar, yaitu 6 juta dolar. Mereka mengatakan bahwa ada orang dalam yang akan membantu aksi mereka. Selain itu, mereka juga menyiapkan waktu 6 minggu untuk pelatihan dan pengintaian. Saat melakukan aksinya, mereka menyamar menjadi petugas lapangan pekerja konstruksi bangunan. Di satu titik jalan, mereka sudah menunggu datangnya truk pengangkut uang milik perusahaan Fortico yang akan melintas. Sebuah Range Rover hitam berhenti tepat di seberang kawanan perampok itu. Pria itu keluar dari dalam mobil. Dia adalah Patrick Hill. Dalam scene ini, kita akan mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa perampokan yang menewaskan anak Patrick Hill, Doggy, dari sudut pandang kawanan perampok. Truk pengangkut uang Fortico melintas. Terlihat Patrick Hill yang sedang mengawasi truk itu. Lalu, sebuah truk pengaduk semen menghadang laju truk Fortico. Sementara itu, seorang perampok lain keluar dari dalam truk semen dengan menembakkan senjata ke arah kaca truk Fortico. Di sisi lain, uang di dalam truk sedang dipindahkan ke dalam mobil perampok. Petugas Fortico mencoba melawan. Jan menembak mereka. Lelaki itu diminta turun dan tiarap di aspal. Lelaki muda itu adalah Doggy, anak Patrick Hill. Mengetahui anaknya dalam bahaya, Patrick Hill berlari mencoba menyelamatkan nyawa anaknya. Usahanya gagal. Jan kemudian menembaknya. Alur cerita kembali dimajukan, tepatnya pada 5 bulan kemudian. Jason dan rekan-rekannya berkumpul di suatu tempat. Mereka sedikit berbicara mengenai keberhasilan aksi mereka pada 5 bulan lalu. Pada pertemuan kali ini, mereka membicarakan kebutuhan mereka akan dana pensiun. Mereka kembali merencanakan sebuah perampokan dengan nilai yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jackson mengatakan bahwa kali ini mereka tidak akan merampok truk lagi, melainkan akan mengambil semua uang yang ada di depot. How much? North of 150 million. Untuk mematangkan rencananya, mereka menyiapkan waktu 8 minggu untuk persiapan dan pengintaian. Rencananya, aksi perampokan depot itu akan dilakukan saat Black Friday. Di Fortico sedang ada briefing tuh. Semua petugas dikumpulkan. Dia mengatakan bahwa ini adalah Black Friday. Akan ada sebanyak 180 juta dolar yang akan masuk ke dalam Fortico. Selain itu, para petugas diarahkan untuk tidak melewati rute yang sama pada saat mengantarkan uang. Di dalam mobil, Ballet mengatakan sesuatu kepada Patrick Hill. I helped him get into the cash truck game. Ballet kemudian menceritakan keterlibatannya dalam perampokan truk Fortico pada 5 bulan sebelumnya. Dia mengatakan 2 orang petugas Fortico yang tertembak
adalah sebuah keharusan dan menyayangkan kematian seorang anak laki-laki ketika itu. Anak laki-laki yang dimaksud adalah Dougie. Patrick memahami maksud Ballet. You with me now? Yeah. Ballet memberitahu Patrick Hill bahwa senjatanya tidak memiliki peluru saat ini. Selain itu, Ballet juga meminta Patrick untuk tidak melawan dan membawanya masuk ke dalam depot. Dengan demikian, maka nyawa Patrick Hill akan selamat. Setelah itu, Ballet segera menghubungi teman-temannya untuk memberitahukan kalau sudah waktunya bergerak dengan perkiraan waktu sekitar 2 menit. Jackson dan kawan-kawannya segera bergerak. Ballet mematikan 2 kamera dengan menekan tombol yang ada di dalam mobil. Truk 2411 memasuki pangkalan Fortico. Ballet melapor kepada petugas lapangan melalui alat komunikasi yang ada di dalam truk. Petugas pangkalan memberitahukan bahwa dia kehilangan sinyal kamera truk. Ballet bersiasat bahwa sinyal kameranya sedang dia perbaiki. Petugas pangkalan kemudian memberikan akses masuk kepada truk itu. Ballet memberitahu kelompoknya bahwa kamera sudah dimatikan. Dibutuhkan waktu 4 menit untuk memuat. Alur cerita terbelah menjadi 2 sisi. Pada sisi lain, digambarkan kelompok perampok sedang mempersiapkan teknis perampokan di lapangan sebelum memulai aksinya. Melalui alat komunikasi, salah seorang perampok berbicara kepada Patrick Hill. Perampok itu ingin memastikan Patrick Hill tidak melakukan perlawanan dengan cara mengancamnya. Sejumlah uang yang ada di dalam truk 2411 dipindah ke dalam mobil perampok. Di sini, scene kembali terbelah. Digambarkan para perampok sedang memuat simulasi perampokan dengan alat peraga sebelum menjalankan aksi perampokannya. Seorang pengawas memastikan semuanya berjalan dengan aman. Dia menanyakan hal itu kepada Ballet. Para perampok itu kemudian keluar dari dalam truk 2411. Mereka dengan cepat mengarahkan senjata kepada petugas yang berada di lapangan. Sebagian petugas diminta meletakkan senjatanya dan tiarap. Kawanan perampok yang dikepalai Jackson terlibat baku tembak dengan petugas gudang senjata. Kelompok perampok memakai rompi anti peluru, membuatnya sulit untuk dilumpuhkan. Para perampok berhasil menembak mati para petugas gudang senjata. Seorang perampok mati terkena tembakan. Kemudian seorang perampok lainnya berhasil membuka gerbang pengawas CCTV dan mengikat seorang petugas di dalamnya. Perampok itu pun lalu mematikan alarm darurat. Kawanan perampok berhasil melumpuhkan sejumlah petugas Fortico. Kemudian mereka mulai menggasak uang ratusan juta dolar yang ada di depot ke dalam sejumlah tas yang sudah mereka siapkan. Sementara diberitahukan bahwa polisi SWAT dan LAPD akan datang dalam beberapa menit. Situasi semakin tegang. Sementara itu dari balik truk, Shirley mencoba menembakkan senjata ke arah salah satu perampok yang berada di area depot. Patrick Hill menyerang perampok yang menjaganya, lalu Patrick Hill membekapnya hingga tewas. Patrick membuka ikatan tangannya dengan sebuah pisau. Dia juga membebaskan Dave dan Rosie. Patrick Hill mengenakan baju anti peluru yang diambilnya dari perampok yang telah ia bunuh. Dia menembak perampok itu. Di sisi lain, Dave mencoba memberikan perlawanan, namun dia tertembak. Dave tidak apa-apa karena dia memakai rompi anti peluru. Para perampok mulai terdesak. Di tengah perlawanan petugas Fortico, kemudian Ballet mencoba membantu teman-temannya yang menjadi kawanan perampok. Dia meminta senjata kepada salah seorang petugas Fortico. Setelah diberikan senjata, Ballet menembak petugas Fortico itu. Saat perampok hendak menuju mobil, Patrick Hill mencoba menembaki mereka. Dari arah belakang, Ballet datang, kemudian menembaki Patrick Hill. Setelah menembak Patrick Hill, kemudian Ballet memanggil Dave untuk membantunya. Dave sedang bersembunyi ketika itu. Saat Dave keluar dari tempat berlindungnya, Ballet dengan cepat menghabisinya. Sebagian perampok yang masih tersisa sudah ada di dalam truk Fortico 2411. Salah seorang perampok sempat melihat Patrick Hill yang tergeletak setelah ditembaki Ballet. Scene kembali terbelah. Di bagian lain terlihat gambaran para perampok sedang melakukan simulasi dengan alat peraga sebelum melakukan aksinya. Truk itu menabrak beberapa mobil SWAT yang sudah berjaga tepat di depan gerbang. Truk berbelok ke arah kanan. Aksi kejar-kejaran terjadi. Ada 4 unit helikopter di udara dan beberapa mobil polisi yang mengejar para perampok.
Di dalam truk, Jackson terlihat mengeluarkan darah di bagian lehernya. Wajahnya memucat. Dia mengarahkan Jane agar tetap berjalan mengikuti rencana. Mereka sudah mempersiapkan sebuah gerbang untuk menghalang pasukan polisi yang mengejar. Scene kembali terbelah yang menceritakan sebuah pembahasan simulasi perampok dengan alat peraga yang dilakukan oleh perampok sebelum menjalankan aksinya. Dalam kawanan perampok menyisakan 3 orang, yaitu Jackson, Ballet, dan Jane. Jackson terluka parah di bagian leher. Dia mengarahkan Jane untuk menaruh tas-tas berisi uang ke dalam troli. Setelah tugasnya selesai, Jane kembali ke dalam mobil. Jackson yang sekarat mencoba membunuh Jane. Jane mengetahui hal itu lebih dulu, lalu mengambil pistol dari tangan Jackson. Kemudian dia membunuh bosnya itu dengan sebilah pisau. Ballet menanyakan kepada Jane, di mana Sersan? Jane mengatakan bahwa dia tidak ikut. Ballet heran kenapa bosnya tidak ikut. Jane lalu menegaskan bahwa Jackson telah mati. Akses jalan yang telah mereka buat itu berupa terowongan. Di sana sudah disiapkan motor ATV beroda 4 untuk mengangkut uang. Mereka memindahkan uang itu dari troli ke bagian belakang motor. Scene kembali terbelah, menceritakan saat simulasi berlangsung. Salah seorang dari mereka menjelaskan setelah sampai di terowongan rahasia, siapapun yang tersisa kemudian keluar menyusuri jalan sejauh 3 km menuju Toyota Prius. Kemudian uang hasil rampokan dimasukkan ke dalam mobil yang sudah mereka siapkan tersebut. Jane membuka gerbang, sementara Ballet diam-diam menyiapkan senjata. Dia bermaksud untuk membunuh Jane. Namun Ballet ternyata terlambat. Jane dengan cepat menodongkan senjatanya ke arah dagu Ballet, kemudian menghabisi Ballet. Jane, seorang diri, berhasil membawa uang hasil rampokan itu. Di sisi lain, petugas SWAT dan LAPD baru saja berhasil masuki gerbang. Melalui komunikasi yang ada, mereka baru mengetahui adanya sebuah akses jalan rahasia. FBI turut membantu pengejaran perampok itu. Jane berhasil lolos dari buruan petugas gabungan yang memburu kawanannya. Dia sudah berada di tempat tinggalnya dan baru saja selesai mandi. Tiba-tiba suara handphone berdering. Dia memeriksa handphone yang ada di dalam saku baju handuknya. Ternyata bukan handphonenya yang berdering, melainkan handphone yang berasal dari dalam satu tas berisi uang. Jane menoleh ke belakang. Dia melihat seorang pria pelontos duduk dengan santai. Seperti kita tahu, dia adalah Patrick Hill. Apakah dia di sini untuk uang? Patrick menjawab dia tidak menginginkan uang. Patrick Hill kemudian menyuruh Jane membaca berkas yang dia bawa. Itu adalah berkas hasil otopsi kematian anaknya. Bullets A1 and A2 entered the right lung. Bullet B1 penetrated the liver. B2 ruptured the spleen. Cause of death, blood loss and trauma. Jane menanyakan apakah yang kau inginkan. Patrick menjawabnya sambil menembakkan peluru ke arah hati, paru, dan limpa dari seseorang yang telah membunuh anaknya itu. Patrick keluar dari tempat tinggal Jane. Lalu seorang anak buahnya menanyakan apakah kita selesai. Patrick menjawab kita sudah selesai. Kemudian pria botak itu masuk ke dalam sebuah mobil yang dikendarai oleh anak buahnya yang lain. Film pun selesai. Bilang aku cantik banget. Kalian tuh suka aku apanya sih sebenarnya? Oke guys, terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang suka video ini, silahkan klik like ya. Dan jangan lupa subscribe untuk dapat melihat video alur cerita film berikutnya. See you!